إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة وبك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك كنت كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك كنت كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك كنت كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fi rahmatillah adana ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain ila kalam wa ala alihi sahbihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, terlepas salawat dan salam selalu kita aturkan selalu kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga besar kita sering mewafai selalu berhak syafaat di dunia wa akhirat. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita sunnah yang ke-18 yaitu aksiru bizikri. Perbanyaklah kita mengingat Allah dan Rasulnya. Ya, zikir ini dari mengingat ya. Jadi di bulan Ramadan kita disunahkan untuk memperbanyak zikir. Bahkan dalam riwayat disebutkan aksiru zikrullahi hatta yaqulu majnun. Perbanyaklah kamu mengingat aku Allah sampai kamu dikatakan gila. Kok bisa seperti itu? Ini kan mubalaghah. Bukan berarti orang zikir jadi gila, bukan. Perbanyaklah mengingat aku Allah sehingga orang bilang kamu gila. Maksudnya gimana? Orang kalau sudah zikiran mulutnya bagaimana? Ya. Nah, kalau misalnya jenengan lagi diam gini di terminal gini. Orang lihat kamu. Zaman sekarang mungkin aneh. Ya, zaman sekarang orang aneh. Tapi kalau zaman sekarang, jenengan coba perhatikan, ada 10 orang nunggu bis. 10 orang semua begini semua. Ya enggak? Termasuk supirnya, kondekturnya semua begini. Sampai pilot aja nge-vlog sekarang. Pilotnya nge-vlog. Ya. Tapi ada nggak? Kalau misalnya jenengan ya, zaman sekarang loh ya, orang yang nunggu bis, semuanya pegang tasbih begini semua. Ada? Pernah lihat nggak pemandangan itu? Hah? Apa? Jarang. Kalau jarang kan berarti pernah. Kira-kira di mana? Kalau jarang kan berarti kan ada. Kira-kira jenengan pernah menangi di mana ya? Ada orang nunggu bis semuanya gini semua. Bisa dikatakan hampir tidak ada. Sekarang coba berikutnya. Kalau misalnya kita pergi ke kantor, pergi kemana-mana. Kita pergi ke kantor, kita pergi hajat ini, hajat itu, dan sebagainya. Ya, begitu orang pergi, ya, kalau seandainya sudah pergi kita dari rumahnya, pergi ke kantor atau ke acara hajat, tiba-tiba dengan perjalanan, handphone kita ketinggalan, bingung nggak? Balik toh? Tapi ada nggak orang pergi lagi perjalanan, tiba-tiba kantong, wah saya tasbih saya nggak bawa, balik rumah ada nggak gitu? Boro-boro. Mikirnya kagak bawa ya enggak? Berarti ini sudah kuala-wali zaman. Bahkan sekarang coba lihat, ciri-ciri kendaraan muslim, itu biasanya apa? Di spion atasnya, masih digantungi tasbih toh? Tasbih kan tuh dipakai. Tapi kan cuma pajangan toh. Yang disetel musik apa? Dangdut. Mesti dipakai. Itu deh. Enggak pernah, cuma buat pajangan, jadi formalitas toh. Seperti itu ya. Berarti apa? Zikir ini bisa dibilang sekarang ini orang sudah kurang berzikir. Karena zikir adalah ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah kita bahas ya, beberapa keutamaan orang yang zikir kepada Allah begini dan sebagainya. Ya, Masya Allah sudah ya. Nah, bisa dikatakan sekarang ini kita ini krisis zikir. Karena orang kemana-mana ini tidak zikir. Nah, apa sih tandanya yang dimana disebutkan aksiru diperintah ya oleh Rasulullah SAW, aksiru zikrullah hatta yaqul majnun. Perbanyaklah kamu berzikir sehingga orang mengatakan kamu ini gila. Karena orang kalau zikir kan dreaming terus. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi saking banyaknya orang bilang gila. Berarti apa? Orang yang seperti ini berarti dia zikir kepada Allah sangat banyak sekali. Seperti itu. Ya, apa sih ciri-cirinya orang yang ahli zikir tersebut? Salah satu ciri-cirinya. Maka
karena dia sering menyebutkan nama tertentu, misalnya Allah atau astagfirullah atau sholawat atau la ilallah atau subhanallah atau asmaul husna, ya Allah, ya Allah, ya Allah, seperti itu. Salah satu ciri-cirinya itu, orang itu biasanya kalau misalnya kaget, karena dia sering mengucapkan itu, pasti yang keluar itu dia, latahnya itu. Orang kalau zikir istighfar, kaget astagfirullah, langsung kayak gitu. Orang kalau misalnya, apa tuh zikirnya, ya Allah, ada apa-apa, ya Allah, kaget gitu. Ada petir pasti itu. Kenapa? Dia sering. Coba misalnya jenengan survei, ada 10 orang jenengan kagetin, coba apa yang keluar dari lisannya? Kalau yang keluarnya zikir, berarti dia ahli zikir itu. Saya dulu pernah, waktu saya dari Jakarta naik kereta, pulang ke Jogja itu, kereta zaman dulu kan nggak secanggih sekarang. Itu kalau nyambung gerbong kan goyang, bueng kayak gitu. Orang kalau berdiri mesti rodok goyang. Begitu saya pas lagi mau naruh barang, di belakang saya ada ibu-ibu itu mau naruh barang, tiba-tiba barengan locknya Tokonomia nyambung, juga. Ibu-ibu itu mau jatuh tapi teriak kaget. Teriaknya apa? Copot, copot. Berarti zikirnya apa ibu-ibu kira-kira? Abdul zikri Pak Alam anu copot, copot, copot. Bukan, la ilallah. Kalau orang ahli zikir apa? La ilaha illallah. Atau astagfirullah. Nah itu dia. Ya, eh, seperti itu. Dan zikir ini kalau salah satu dari apa syair ini termasuk adalah salah satu dari tombuat. Salah satu dari tombak api. Ya. Ya, kita tidak berpanjang lebar tentang tombak api, nanti di lain hal kita bahas apa pentingnya tombak api tersebut. Nah, di bulan Ramadan tersebut ada satu zikir yang nas. Ada zikir yang nas, di mana yang disunahkan untuk diperbanyak untuk diucapkan. Bukan berarti yang lain tidak boleh diucapkan, tapi nas. Coba lihat. Ya. Wastaksiru fihi min arba'ihi soalin. Kanjeng Nabi mengatakan perbanyaklah di dalam bulan Ramadan 4 perkara untuk zikir, kaitan zikir. Ya. Khoslataini turduna bihima rabbakum. Di mana 4 perkara itu, 2 hal yang kamu sebutkan pasti akan membuat Tuhan kita itu Allah ridho. Wa khoslataini la gina bikum anhuma. Dan 2 hal lain yang kalau itu kita lakukan pasti kalian butuhkan. Kalau 2 perkara tersebut, kalau kita ucapkan, Allah pasti ridho. Kalau 2 perkara itu kita minta, itu yang pasti kita butuhkan. Nah, dilanjutkan, fa'amal hoslatani, fa'amal hoslatani latani turdona bihima rabbakum. Fasyahadatu an la ilaha illallah wastaghfirunahu wa ammalatani la gina bikum anhuma. Fatas alunallaha al-janata wa ta'uduna bihi minan nar. Sedangkan 2 hal pertama yang dapat membuat Tuhan kalian ridho adalah yang pertama bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan yang kedua beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 hal yang kamu pasti butuhkan yaitu mintalah surga kepada Allah dan berlindung kepadanya dari neraka. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Sehingga ulama dari hadis ini merangkum zikir yang sangat indah di bulan Ramadan. 2 perkara, yang pertama kalau kita lakukan 2 perkara kalau kita ucapkan Allah ridho, yaitu bersyahadat kepada Allah, kedua minta ampun kepada Allah. Apa zikir tersebut? Asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah. Yang 2 hal perkara ini pasti kita butuhkan. Kita minta surga, minta jauhkan dari api neraka. Yaitu apa? Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu kan dirangkaikan. Ya enggak? Sehingga zikir itu apa? Asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ini syukur sunnah Ramadan. Maka zikir ini diperbanyak di bulan Ramadan. Ya. Coba lihat. Kita ambil lagi riwayat lain maka digabungkan, ya. 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 Di sini Rasulullah SAW memberikan satu doa kepada istrinya yang dicintai yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Yaitu kalau engkau menemui malam Lailatul Qadar, coba lihat, kalau engkau menemui Lailatul Qadar,
Lailatul Ramadan memang ada riwayat yang naskan 17 Ramadan, 9, 21, 23 dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, Lailatul Qadar itu sepenuhnya haknya Allah. Bisa diturunkan kapan saja. Malam pertama atau malam kedua terserah sudah. Terserah Allah. Karena innallaha likulli syai'in qadar, ya. Semua kehendak ini tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengatakan apa? Ini doa yang dianjurkan oleh Nabi kepada istrinya. Kalau engkau memenuhi Lailatul Qadar, maka usahakanlah memperbanyak doa ini. Itu apa? Allahumma innaka karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya adalah zat yang Maha Pemaaf dan mencintai maaf. Maka dari itu maafkan aku ya Allah. Jadi Allah ini zat yang Maha Maaf dan mencintai hambanya minta maaf. Maka dari itu maafkan saya Allah. Wah, ini bahasanya indah sekali. Ya, sehingga 3 zikir itu oleh ulama dirangkai bagian 3-3 di bulan Ramadan. Yaitu apa? Asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innakun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innakun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innakun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, ini diperbanyak. Kapan? Bukan cuma pas lagi tarawih aja. Jangan lagi nyupir, itu baca. Jangan lagi kerja, baca. Jangan lagi jaga toko, baca. Nah, itulah. Ya, ini zikir yang disunahkan ya. Tentunya utamanya lagi. Lah, sekarang coba lihat. Coba lihat. Di sini ada zikir ini selain mengingat Allah, ada permohonan minta. Mintanya apa coba lihat. Pertama kita bersaksi bersyahadat. Kedua minta ampun sama Allah. Ketiga kita minta surganya Allah, kita minta dijauhkan dari api neraka. Ini kan permohonan yang inti dari istilahnya doa sapu jagat tuh. Nah sekarang apa itu pentingnya doa? Terkadang kita meremehkan doa. Padahal doa ini apa? Mukhul ibadah. Doa ini apa? Inti ibadah. Karena kalau inti ibadah itu bukan sia-sia, ini berpahala sangat besar. Dan doa ini sangat menentukan kelak kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kita jadi apa. Contoh, ada 2 orang yang dihisap. Ya, pahalanya sama. Sama pahalanya, titik komanya sama. Yang satu Allah memerintahkan fulan masukkan Jannatul Firdaus, surga derajat paling tinggi. Yang sebelahnya GR, oh saya pasti juga Jannatul Firdaus itu. Fulan surga tapi bukan Jannatul Firdaus, lebih rendah derajatnya. Protes dia. Ya Allah, kok aku amalnya sama dengan orang yang sebelum aku ini dia di Jannatul Firdaus, tapi aku bukan di Jannatul Firdaus, sama. Lalu Allah mengatakan, ya kenapa aku Allah memasukkan yang pertama masuk Jannatul Firdaus, kamu tidak derajat di bawahnya, sama-sama surga? Kenapa bedanya? Waktu yang pertama tadi, walaupun amalan sama, dia ini kalau doa minta, ya Allah masukkan saya di surga Firdaus. Sedangkan engkau kalau doa nggak pernah minta masuk surga Firdaus. Maka aku memberikan sesuai dengan apa yang diminta. Jadi kalau kita minta kepada Allah, ya ini penting. Ini jangan disepelekan. Dan kalau kita minta Allah kepada Allah, kita ini jangan minta yang remeh. Bukan maksudnya bukan jangan merendahkan Allah. Allah ini mampu memberikan segalanya. Dan Allah ada zat yang tidak bisa kita ukur, tidak ada batasnya. Ya, contoh-contoh. Salah sifat Allah kan ghani, sugih. Ya, tidak ada zat yang lebih sugihnya Allah dan sugihnya Allah tidak terukur oleh zat apapun yang bisa mengukur. Coba lihat. Riwayat yang kita sudah hafal, yang masyhur dan kita sudah amalkan insyaallah, yaitu salatul fajri atau qobliyatan subuh khairum minad dunya wa fiha. Ya, kalau kita sholat sunnah 2 rakaat fajar atau yang disebut dengan qobliyatan subuh, maka begitu kita sudah sholat tersebut kita akan mendapatkan pahala apa? Lebih bagus, bukan sama, khairum min. Lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Kalau dengan uang sekarang dunia dan sisinya kita hitung, nggak sanggup. Nggak sanggup. Tapi sekian lama kita melakukan tersebut, apakah harta perbendaharaan Allah habis? Lalu Allah mengatakan, ya fulan cukup, kamu jangan melakukan sholat sunnah di sini, aku nggak sanggup memberi pahala. Pernah nggak? Ada perkataan sudah. Ya, tetap diberikan. Seluruh dunia tetap diberikan. Allah ini zat yang tidak punya batas. Dan semua alat pengukur nggak mungkin bisa mengukur batasnya Allah sampai mana. Nggak ada. Berarti ini Allah maha segala-galanya. Jadi kalau minta Allah jangan nanggung-nanggung. Minta yang terbaik. Jangan pesimis, ya Allah, masukkan saya ke surga ya Allah, walaupun surganya cuma pakai kipas angin. Jangan. Jangan.
Itu merendahkan Allah. Ya, minta yang terbaik. Ya. Jadi kalau minta doa sama Allah simpel. Karena Allah ini zat yang tidak bisa ada batasnya. Paham ya? Nah, kesempatan ini kita dengan zikir ini kita minta sesuatu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Nah, sehingga sehingga rugilah kalau kita ini tidak mengisi kita dengan zikir. Di mana zikir tersebut sekalian kita minta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Jadi zikir tersebut dibaca kapan saja di mana saja ya alhamdulillah. Atas yang penting tempatnya muhtaram, yang mulia. Yang tidak boleh adalah di tempat yang tempat buang hajat. Buang apa? Air besar kecil itu loh. Ya, itu boleh. Di luar itu sudah ya. Apalagi di masjid, apalagi jangan berangkat kantor, apalagi di kendaraan umum. Jangan pas ada hajat di pasar, di mana-mana ya, jaga toko. Itu diperbanyak. Karena ini sudah nas, zikir itu. Bukan berarti kita tidak mengucapkan zikir yang lain, tapi silakan, tapi ini diperbanyak. Ya, seperti itu. Paham ya? Ya. Lalu berikutnya, ada yang tanya ini dulu. Tidak ada? Lalu berikutnya, aksirul doa nahar wal lail. Sunnah berikutnya memperbanyak doa baik siang dan malam. Bulan Ramadan disunahkan. Salasun haqqun alallahi alla yarudda lahum da'watan. As-shaimu hatta yuftira wal mazlumu hatta yang tasira wal musafiru hatta yarja. Disebutkan 3 orang yang doanya merupakan kepastian. Saya ulang. Ada 3 golongan orang, 3 orang yang doanya merupakan pasti Allah nggak bakal nolak. Nggak bakal nolak. Padahal kita kalau doa kan mintanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi ada 3 golongan kalau doa nggak boleh ditolak. Riwayatnya bahwa la yuraddah. Enggak ditolak. La yuraddah. Enggak bakal ditolak. Ditaukin, enggak bakal ditolak. Siapa 3 golongan orang tersebut? Yaitu yang pertama, orang yang berpuasa sampai berbuka. Jadi mulai dari subuh sampai maghrib itu doanya nggak ditolak sama Allah. Yang kedua, yang kita bahas yang kedua ketiga ya. Tapi untuk tahu aja, yang kedua orang yang dizolimi sampai mendapatkan haknya, orang yang bepergian sampai dia pulang, safar. Yang kita bahas adalah berhubungan dengan puasa. Orang yang berpuasa begitu azan subuh sampai azan maghrib itu doa sepanjang waktu itu nggak bakal ditolak. Nah, maka dari itu bulan Ramadan ini kita diperbanyak, disunahkan untuk doa minta yang banyak. Karena ini pasti tidak ditolak. Nah, sekarang ulama berdoa itu kan apa? Ud'uni astajib lakum. Mintalah engkau kepada aku, pasti aku akan sembah dan kabulkan. Berdoa kan permintaan. Permintaan ini macam-macam. Ya, ada minta dunia, minta akhirat. Tapi kalau ulama-ulama itu istilahnya kalau minta 10, 9,9 akhirat, 0,1-nya dunia. Kenapa? Kemarin sudah kita bahas, yang namanya akhirat ini abadi, dunia kan cuma sementara. Jadi minta aja yang untuk abadi, yang dunia cuma sedikit aja. Gitu. Maksudnya. Nah sekarang apa sih dari permintaan akhirat tersebut yang kita prioritaskan? Apa Mbak? Kira-kira apa dulu? Hah? Akhirat. Doa akhirat banyak ya. Minta husnul khotimah ini. Tapi dari sekian itu, jangan sampai lupa ini loh kita minta. Salah satunya. Apa Pak Herman? Apa? Hah? Pastilah. Itu nanti belakangan. Sebelumnya nih merepet-merepet apa? Ya pastilah. Sebelum ini apalagi? Sebagai penyebab lapang kubur itu apa kira-kira? Ayo Pak Ji, apa Pak Ji? Hah? Ayo, apa masih sebelah? Iya pastilah, itu ujungnya. Penyebab masuk surga kan ada sebelumnya. Dan ini kita baca setiap malam mestinya. Tapi ternyata kita lalai, kita cuma baca malam Ramadan toh. Kita lalai. Kenapa? Ada doa yang standar. Ba'dal sholat witir ini mesti dibaca. Tapi kita ini kenapa? Kita ini nggak baca di luar Ramadan.
Kenapa? Kadang-kadang kita ini fahamnya witir cuma bulan Ramadan. Setelah Ramadan nggak ada witir. Enggak, witir di sunnah setiap malam. Itu apa doanya? Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa tadarruana wa ta'abudana wa tamim taksirona ya Allah ya Allah ya Rahman Rahimin. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan nerima. Nerima apa? Justru amal soleh kita. Solate, posone, kalau mau ditambah ya rukuknya, sujudnya, baca Qur'annya, sedekahnya, itu ibadah. Lah kenapa kita minta diterima sekarang? Karena besok saat di mizan, ya, ditimbang amal soleh bukan, itu yang bisa memberatkan timbangan amal, itu yang cuma diterima. Kalau kita satu hari sholat sunnah 200 rakaat, yang diterima cuma 2 rakaat, sehingga botnya cuma 2 rakaat. Kalau kita ahli sedekah, sedekah satu hari 1 miliar, yang diterima merong ewu, yang ngebot cuma rong ewu. Nah, karena doa ini kan Allah ngasih. Jadi apa? Kalau kita ada kurang-kurang ibadah loh ya, yang syaratnya kurang nggak diterima, mudah-mudahan doa-doa akhir malam tersebut, doa ibadah kita jadi diterima walaupun tidak sempurna. Nah itu. Karena kita mulai dari pagi sampai malam kan ibadah. Ada fardunya, ada sunnahnya, ya, ada sholatnya, ada baca Qur'annya, ada apa muamalahnya, ada birrul walidain, ada ini dan sebagainya. Apakah kita tahu diterima syarat sahnya dan sebagainya kan ini yang berat. Kalau kita selidiki satu persatu, jangan jauh-jauh lah, sholat aja lah. Sekarang kalau kita tanya, ayo, yo, 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 syarat sah sholat ada berapa? Bingung kita jawabnya. Satu apa? Dua apa? Rukun sholat ada berapa? Syarat-syaratnya baca Fatihah ada berapa? Tasjidnya Fatihah berapa? Kalau kita ditanya, nggak bisa jawab. Gitu. Lalu kita sholat, ya, kita nggak ngerti semua loh, cara nih. Nah, maka dari itu, doa ini jangan sampai tidak dibaca setiap malam. Karena doa itu menentukan apa saja yang sudah kita lakukan. Seperti tadi tunjukkan lagi. Amalnya sama, yang satu surga Firdaus tapi tidak. Yang satu tidak. Kenapa? Yang satu minta, yang tidak. Nah, kita mintanya apa kan? Minta diterima. Berarti apa? Amal kita yang tadi insya Allah cacat-cacat itu nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ayo, ayo, baca bareng-bareng. Allahumma taqabbal minna sholatana ya mana turu'ana wa ta'abudana wa tamim tasyirah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman Rahim. Mau bahasa Jawa ora apa-apa. Ya Allah, Gusti Allah, mugi-mugi panjenengan terima semua. Amal-amal saya yang tidak sempurna, ya Allah sempurnakan. Amal-amal saya yang cacat, sempurnakan. Yang tadi tidak engkau terima, terima ya Allah. Dari apa? Semuanya ya Allah yang fardu atau sunnah wis ngono. Mau sholatnya sujud ibu tambahi semuanya sudah yang kita lakukan. Paham ya? Ini menentukan loh. Ini menentukan. Itu pertama. Jadi ini merupakan doa yang diposisikan di malam sebelum kita tidur. Lah kenapa? Kenapa diposisikan malam? Karena kan sebelumnya kita melampai ibadah itu, udah ibadah semua. Sebelum tidur kan kita sudah mulai dari sholat subuh, sholat sunnahnya, ya, lalu mungkin kita zikiran, mungkin kita muamalah, kita dagang, kita macam-macam, kita ngaji, kita ke sana sini. Kan diakhiri dengan tidur toh. Nah, sebelum tidur ini kan doa ini toh. Nah, witir tadi. Ya, paham ya? Nah, jadi ini jangan sampai ditinggalkan setiap malam. Karena ini doa urusan akhirat. Kalau sudah diterima, amal solehnya, misalnya berat. Masih kan amal soleh diterima, alam kuburnya otomatis lapang dewe. Itu Pak Ji maksudnya. Otomatis kalau amalnya lebih banyak dari dosanya, otomatis calon surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma memang ditutup dengan dua sapu jagat tadi supaya dapat semuanya. Tapi sebelum sapu jagat jadi pilih tadi itu. Ini dulu tuh penyebab asbabnya ini dulu. Paham ya? Yang kedua apa kira-kira kita minta? Apa? Yang tadi mana? Masnya sebelah. Ayo, yang kedua apa? Hah? Ya, ya ini kumpulan-kumpulan doa-doa yang orang soleh minta untuk akhirat. Jadi kita tinggal nyuntuh saja. Ya, kita nyuntuh saja. Karena orang soleh kan istilahnya dia tahu jalan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gini-gini aja lah. Yang gampang gini lah. Misalnya kita pergi ke satu negara. Ya, katakan ke Australia. Ya. Lalu kita pergi mandiri, backpacker istilahnya. Sampai ke sana minimal kita kebingungan kok. Hotel yang mana, ini mana. Tapi kalau kita ngikut tur, yang sudah ada tour guide, enak nggak kira-kira? Naik bis. Oh, pergi ke sana sini. Kan enak toh. Santai, tinggal duduk, siul-siul makan apa? Camilan, lihat diterangin ini sejarahnya gini-gini. Nah, maka dari itu kita cari guide. Guide yang
tahu jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Di Quran disebutkan, "Fas'alu 'alaz dzikri in kuntum la ta'lamun." Kalau kamu tidak tahu, maka apa? Tanyalah orang yang tahu siapa itu ahli zikir. Siapa ahli zikir? Ya ulama. Ya, monggo Mas, langsung aja Mas. Fas'alu 'alaz dzikri in kuntum la ta'lamun. Paham, paham, paham ya? Ya, seperti itulah kira-kira. Nah, maka dari itu kita nunut sama ulama-ulama tersebut, redaksi zikirnya dan sebagainya. Paham ya? Ayo kira-kira apa? Allahumma nas'aluka fil jannah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kula nyuwun ya Allah, mudah-mudahan kita bersama dengan Nabi besar Muhammad SAW di dalam surga ya Allah. Berarti apa? Kalau sudah bersama dengan Nabi Muhammad SAW di dalam surga, pasti surganya paling tinggi gak kira-kira? Nah, pasti masuk surganya bersama rombongan kanjeng Nabi gak kira-kira? Transit neraka ora? Nggak mungkin. Nah, itulah doa-doa yang diminta oleh para ulama. Ya, redaksinya singkat tapi maknanya luas. Ya. Yang ketiga apa? Ayo. Apa, Vin? Ya, itu dia. Ya. Yang suka kita baca aja. Allahumma shalli al afiyah mal afiyah mal afiyah syukur afiyah. Afiyah ini bahasa bahasa Jawa ini apa? Selamat. Selamat. Orang kalau selamat itu artinya apa? Selamat. Hah? Selamat. Orang selamat itu piye ya nek bahasa Indonesianya ya? Ya. Ya. Enggak kenapa. Ini doanya akhirat. Allahumma shalli al afiyah mal afiyah syukur ala afiyah. Jadi segala hal kita mintanya selamat. Maksudnya gini loh kalau selamat. Contoh ya. Dulu naudzubillah min dzalik pernah ada orang yang pariwisata, eee, entah sebab kenapa mobilnya masuk jurang, ya. Ya naudzubillah min dzalik ya, ada yang patah, ada yang ini, tiba-tiba ada satu nongol, "Enggak kenapa-napa." "Selamat, aku selamat." Paham maksudnya? "Selamat, aku selamat." Berarti apa? Kalau misalnya ada orang ini dan sebagainya, dia tersebut misalnya di sisi kubur, dia tidak di sisi kubur, itu selamat. Itu dia. Yang kuburannya gelap, apa namanya, yang hisapnya panjang, dia enggak ringan, selamat. Nah itu dia. Ya, jembatan Shirathul Mustaqim yang lain ribuan tahun. Dia enggak secepat kilat selamat. Maka doa ini selalu dipakai. Allahumma shalli ala afiyah, tamal afiyah, tamal afiyah, syukur ala afiyah. Semuanya kita minta segala kondisi kita minta selamat. Itu dia. Nah, tentunya redaksi doa tersebut banyak ya. Pokoknya intinya kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ada 99 permohonan kita kepada Allah, pastikan kalau ada 100 permohonan kita kepada Allah, pastikan 99,9 mintanya urusan akhirat. Yang 0,1 dunia enggak apa-apa. Enggak apa. Apa? Mama min dapatin fil ardi illa rizquha. Ayat ini pegang. Aku Allah kalau sudah nyiptakan makhluk walaupun dabah, gremet, aku sudah siapkan rezekinya untuk. Tapi surga enggak dijamin sama Allah. Yang sudah dijamin itu apa? Rezeki. Dan Allah kalau sudah ngasih rezeki enggak mungkin salah alamat. Saya pernah nyaksikan sendiri. Kalau orang itu sudah meninggal dunia, maka tetesan air yang terakhir pasti sudah masuk. Satu butir nasi yang terakhir pasti sudah masuk. Saya pernah lihat orang sakaratul maut. Mau sakaratul maut. Waktu dia mau meninggal dunia itu dia nggak bisa makan. Harus di apa? Sonde itu loh. Sonde itu paham? Jadi kayak suntikan, isinya cairan makanan dimasukkan ke kerongkongannya di apa namanya? Di pompa. Dia sudah mau sakaratul maut. Begitu disonde, begitu sakaratul maut tersebut apa? Dia muntah ada kayak nasi di sini. Meninggal itu bukan rezekinya. Walaupun dipaksa. Nah, itu. Rezekinya siapa? Walau alam. Mungkin semut yang sudah nantinya. Kan dibuang toh. Jadi makan semut, mungkin corok, mungkin tikus. Itu rezekinya deh. Nggak mungkin. Nah, di ayat ini Allah sudah ngasih jaminan kita ini apa? Umur 4 bulan roh di sini. Sudah ada. Oh, si Fulan. Kalau selama hidup di dunia ngenteknya supermi, Indomie goreng 5 karton. Udah ada tuh di sini. Air 5 galon wis ono nih gini sudah. Kerupuk 5 black wis ono nih gini semua. Garamnya 3 kilo wis dicatat rapi sebutir-butir. Yang nggak dijamin itu surga. Maka dari itu kita minta yang lebih banyak akhirat. Dan ingat permintaan itu menentukan.
Karena doa umuful ibadah. Doa ini intinya ibadah. Jadi hati-hati. Jadi permintaan kita jangan sampai keliru. Permintaan kita jangan sampai kali. Ya, seperti Sa'labah ini. Ya, ini ceritanya panjang ya. Mintanya apa? Minta Sa'labah ini apa? Bosan kere. Bosan miskin sudah. Aduh, minta terus sama ya Rasulullah. Doakan saya supaya rezeki milih. Bosan, saking miskinnya jadi bosan dia. Cukup ini aja sudah cukup. Kamu bisa belakang sholat di belakangku, ya ibadah belakangku. Tapi tetap ngeyel. Akhirnya kan jangan doakan supaya dia dapat rezeki. Akhirnya dia punya sepasang kambing yang waktu itu anak kambingnya yang dihasilkan seperti cacing banyaknya di luar umum. Akhirnya singkat cerita karena biasa sholat sama kanjeng Nabi, akhirnya enggak. Karena gimana? Akhirnya kota Madinah enggak muat, pindah. Lembah ini penuh semuanya. Akhirnya enggak pernah lihat sholat. Enggak pernah. Hanya Nabi berita untuk utusannya, Pak, pergi sana saja untuk minta apa namanya zakat. Ditolak. Nah, ini pajak, disyah, ini bukan ini. Akhirnya kan kanjeng Nabi kan sampai wafatnya kanjeng Nabi tidak menerima daripada zakat. Kalau Salabah minta, dan mendengar itu kan takut. Sehingga sahabat Abu Bakar melanjutkan tidak mau. Sahabat Umar lanjutin mau mati dia. Meninggal dalam keadaan tidak bisa mengeluarkan zakat. Kenapa? Ya itu dia. Ya itu dia. Karena pikiran pertamanya dunia. Padahal dunia sudah dijamin. Dan dipaksa kan yang Nabi. Maka dari itu, ini ada adab yang tidak baik. Jangan memaksa. Jangan memaksa. Kalau misalnya orang-orang yang kita husnul itu guru kita. Ya ini tingkatan guru-guru yang tinggi. Ya, nah, kita minta sudah. Kalau nggak sudah, jangan dipaksa sudah. Dia lebih tahu daripada kita. Sudah. Itu adab. Jangan dipinta terus jangan. Kalau dia memberikan tidak suka hati berarti itu pilihan yang tidak baik. Nah itu. Ya, ini contoh sudah tanya banyak seperti itu. Apa? Terlalu banyak contoh seperti itu. Ya, paham ya? Seperti itu. Jadi apa? Doanya tersebut. Nah, lalu ingat pelajaran yang kemarin, doa yang terbaik adalah doa sapu jagat. Doa sapu jagat ini ada dua. Sapu jagatnya Rasulullah, sapu jagatnya yang di Quran. Sapu jagatnya di Quran apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi sapu jagatnya Kanjeng Nabi apa? Allahumma salaka min hari masalaka minhu abduka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadaka sholihin. Wa na'udzubika mimma salaka minhu abduka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadaka sholihin. Nah, ibadaka sholihin ditambah oleh guru saya. Apa? Ini riwayat. Ini riwayat. Ya Allah, saya memohon kebaikan dari apa-apa saja semua kebaikan yang pernah diminta oleh Kanjeng Nabi. Dan saya memohon perlindungan ya Allah dari apa-apa saja semua yang pernah diminta perlindungan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kamil. Nah, Kanjeng Nabi kalau minta, ya Allah. Apa yang tidak diberikan oleh Allah. Dan ulama mengatakan, ingat, doa itu layaknya kita ini pergi menuju satu titik. Doa ini semuanya pusatnya Allah yang terima. Allah Maha tahu. Tapi doa itu diharuskan untuk lewat jalur langit. Dilaruskan pintu pertama, pintu kedua dan ketiga dan sebagainya. Sehingga ingat peristiwa Nabi Allah Yunus ya, yang bertasbih, yang waktu dimakan ikan besar ada di perut laut. Zikirnya Pak, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lalu malaikat Jibril, penduduk langit kan tahu. Ya Allah, aku mendengar ini doa yang biasa lewat langit sini, tapi diucapkan di dalam apa? Diucapkan di tempat bukan di mana semestinya. Maksudnya di laut, bukan di bumi. Tapi ini menunjukkan apa? Malaikat ini sudah terbiasa doa-doa tersebut sudah pernah dengar. Ada nggak? Jadi kalau bisa kita itu redaksi doanya kita nyuntuh doa yang sudah tahu jalan langit. Ini kalamnya ulama loh ya. Tahu yang jalannya ke langit. Jadi malaikat sudah tidak asing. Udah, wah ini doanya Nabi ini, doanya Nabi ini. Apalagi kalau doanya Rasulullah SAW. Doanya Rasulullah SAW, wis, marhaban. Nah ini dia yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi seperti itu ya. Ya, jadi doanya sapu jagat Rasulullah SAW. Hendaknya dihafalkan. Allahumma salluka min khairi masalaka minhu abduka nabi Muhammad SAW wa ibarika salihun wa na'udzubika mimma salaka minhu abduka nabi Muhammad SAW. Kalau guru saya menambah butuhnya wa ibaduka salihun dan hamba-hambamu yang soleh. Siapa hamba-hamba Allah yang soleh? Wis, banyak. Imam Nawawi, Imam Syafi'i,
Ya, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Turmuzi, perawi-perawi hadis, para sahabat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, semuanya ini terangkum semua. Sekarang bayangkan berapa jumlah orang soleh kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Doa itu ada di situ, iripat ini. Wa ibadukas salihun. Jadi jangan sampai kita tidak mengucapkan doa. Jadi ini penutup sebelum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban seperti itu. Ya. Jadi ingat, doa yang terbaik adalah kalau 100 doa yang kita mohonkan, pastikan 99,99% akhirat urusannya mintanya. Yang 0,001 dunia, enggak apa-apa. Karena akhirat sifatnya abadi. Kalau kita sudah dapat akhirat, dunia pasti dapat. Nah itu dia. Contohnya apa? Ya Allah, semoga saya naik haji. Haji kan pakai biaya tuh. Ya enggak? Ya, pasti Allah ngasih biaya. Paham maksudnya? Nah itu loh, kalau kita minta akhirat, dunia dapat. Kalau kita minta dunia seperti salabah, akhirat belum tentu dapat. Kalau orang nggak ridho. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, itu sekarang apa makan bakso jadi harus di tempat. Jadi masih ada waktu lagi 3 menit lagi.